gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa mengoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata cengdemu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada. Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu, amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih? Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari.
Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar, alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya, cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama satu purnama. Semoga yang ini nggak selama satu purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya. Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah. Pada beberapa malam, saat langit di atas badai petir dahsyat tampak cerah, kamu bisa melihat elves, gnome, troll, atau blue jet. Blue jet terdengar aneh di sini bukan? Tapi kita tidak sedang membahas soal dongeng. Ini semua adalah jenis kilatan petir yang berbeda, yang sebagian besar terlihat sangat tinggi di atas awan badai petir yang mengamuk. Kita ambil contoh sprite merah. Ini adalah kilatan cahaya yang muncul di atas badai petir yang muncul berkelompok. Kilatan ini jarang terjadi karena hanya disebabkan jenis petir khusus yang disebut sambaran awan ke tanah bermuatan positif. Muatan positif dipindahkan dari awan badai petir ke tanah sewaktu petir menyambar. Jenis petir ini hanya 10% dari seluruh sambaran petir.
Selama lebih dari 1 abad, banyak yang percaya kilatan ini hanyalah legenda urban. Orang-orang melihatnya sesekali, tapi kilatannya begitu singkat, sehingga meskipun kamu cukup beruntung untuk melihatnya, kamu nggak punya cukup waktu untuk memanggil orang lain untuk menyaksikan fenomena ini juga. Bahkan ketika para ilmuwan atau pilot terpandang membicarakannya, komunitas ilmiah kebanyakan mengabaikannya. Pada tahun 1989, sesuatu yang aneh terjadi. Para peneliti dari University of Minnesota berhasil merekam Sprite ini. Itulah awal mulanya orang-orang di seluruh dunia mulai membagikan video dan foto-foto Sprite merah. Sprite merah bisa bermula dari bola berukuran 100 meter yang terbentuk dari udara yang terionisasi. Bola-bola ini melesat turun dari ketinggian sekitar 80 km dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Para peneliti pun gak hanya mempelajari kilat yang meluncur dari awan mengamuk, tapi juga kilatan warna-warni yang melesat ke angkasa. Jadi, listrik merambat ke ionosfer yang bermuatan listrik dan pada saat bersamaan, listrik tersebut meluncur ke tanah. Sprite merah memiliki beragam bentuk, contohnya Sprite ubur-ubur yang besar ini. Terkadang ukurannya bisa mencapai 77 km persegi. Kamu mungkin juga melihat Sprite wortel atau Sprite kolom, keduanya mirip, hanya saja Sprite wortel memiliki sulur-sulur panjang, bagian bawah sulur biasanya berwarna biru, sedangkan bagian atasnya berwarna merah. Pada tanggal 22 Agustus 2022, kita berhasil mengambil beberapa foto memukau berupa garis-garis merah terang di langit di atas Gurun Atacama di Chili. Garis-garis itu dikelilingi cahaya lain yang lebih besar berwarna kehijauan. Inilah yang disebut air glow dan hanya bisa dilihat dengan jelas saat tidak ada polusi cahaya. Itu adalah kondisi saat kita menggunakan terlalu banyak cahaya buatan. Selain itu, cahaya buatan juga nggak memungkinkan kita untuk mengamati bintang dan benda-benda langit lainnya yang seharusnya bisa terlihat di langit. Air glow ini terbentuk karena adanya atom-atom nitrogen dan oksigen di atmosfer kita. Sinar matahari menghilangkan elektron pada atom-atom ini di siang hari, kemudian perlahan atom-atom ini bergabung kembali dengan elektron-elektronnya dan itulah proses yang menyebabkannya berpendar. Bagaimana kita bisa melihat Sprite merah? Pertama, kita harus menemukan badai petir yang luas. Badai ini lebih sering terjadi selama musim panas dan musim semi, contohnya pada bulan Juni. Tentu saja Sprite bisa muncul kapan saja jika ada badai cukup kuat dengan petir di permukaan tanah. Idealnya, langit harus jernih dan sangat gelap tanpa cahaya bulan yang terang dan badai harus berjarak sekitar 160 hingga 322 km. Dengan begitu awan gak akan menghalangi langit dan kita mendapat jarak pandang yang lebih baik. Dalam skenario yang sempurna, badai akan bergerak di sepanjang cakrawala yang jauh sehingga kita bisa melihat semua yang ada di atas awan. Kita bisa melacak badai menggunakan radar cuaca. Mata kita perlu waktu untuk beradaptasi dengan kegelapan di sekitar, tunggulah sekitar 20 hingga 30 menit. Arahkan pandangan ke atas awan dan usahakan jangan melihat awan secara langsung. Abaikan kilatan petirnya, Sprite akan muncul mungkin sekali dalam setiap 200 sambaran petir. Jangan berharap untuk bisa menangkapnya dengan kamera ya, itu nggak gampang, tapi pemandangannya sendiri mungkin akan sepadan dengan penantianmu. Peristiwa ini dan peristiwa kilat serupa disebut juga TLE yang merupakan singkatan dari Transient Luminous Events. Blue jet juga patut disebutkan, ini adalah cahaya biru redup yang membubung ke atas seperti kepulan asap sangat cepat di atas badai hujan es yang dahsyat. Peristiwa ini juga sangat jarang terjadi dan di dalam banyak kasus, kamu hanya bisa melihatnya dari dalam pesawat. Dan sekarang kita sampai pada makhluk-makhluk dongeng itu. Elves dalam konteks kilatan petir adalah piringan cahaya redup yang terlihat sekitar 97 km tingginya di atmosfer. Nama ini adalah singkatan dari Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation due to Electromagnetic Pulse Sources. Ya, aku sarankan kita tetap menyebutnya elf saja. Beralih ke troll, ini adalah bintik-bintik merah yang muncul di dekat puncak awan setelah kilatan Sprite merah yang sangat kuat.
Gnome adalah kilatan terkecil dan tercepat. Kilatan cahaya putih sangat kecil ini muncul dari atas landasan awan petir yang besar. Landasan ini adalah awan memanjang yang terlihat di puncak badai yang mengamuk. Awan ini menjalar ke bawah bersama dengan angin atas dan Gnome hanya berlangsung selama 1 mikrodetik. Lihat ini, bola petir memiliki bentuk bola api yang bisa seukuran bola golf atau membesar hingga seukuran bola pantai. Warnanya bisa kuning, merah, putih, oranye, hijau, atau ungu. Dan bola-bola ini bisa bertahan selama beberapa detik, bahkan beberapa menit. Selama berabad-abad, banyak orang mengatakan pernah melihat bola petir, bahkan terkadang melayang masuk ke dalam rumah mereka. Tapi peristiwa seperti ini benar-benar nggak bisa diprediksi dan sangat jarang terjadi. Para ilmuwan berhasil menciptakan bola petir di laboratorium, atau setidaknya sesuatu yang sangat mirip dengannya. Mereka menyadari bahwa bola petir mungkin muncul setelah petir menyambar tanah, butiran mineral di dalam tanah kemudian menguap. Berikut ini sesuatu yang spektakuler, petir vulkanik. Petir yang satu ini muncul dari kepulan letusan gunung berapi dahsyat. Seperti badai petir lainnya, petir vulkanik terbentuk ketika listrik statis menumpuk di atmosfer bumi. Kemudian listrik tersebut dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Para ilmuwan belum memahami seluruh mekanisme di sini, tapi mereka menduga hal ini berkaitan dengan pengisian muatan listrik. Sebagai contoh, es bermuatan listrik merupakan penyebab terbentuknya badai petir. Ini juga berperan dalam terbentuknya petir pada letusan gunung berapi. Hal ini terjadi ketika udara yang memanas akibat letusan naik dan bertemu udara dingin. Air dari letusan berubah menjadi partikel es, dan ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, sebagian elektron pun terlepas. Partikel es yang kini lebih banyak bermuatan positif bergerak lebih tinggi ke langit dan berkumpul menjadi satu. Muatan listrik akibat gesekan juga bisa menimbulkan petir vulkanik, sama seperti muatan listrik pada es yang terbentuk ketika partikel-partikel kecil es bertabrakan. Kali ini abu dan pecahan batu saling bertabrakan dan menciptakan ion-ion bermuatan. Ada juga petir gelap. Lebih dari 10 tahun lalu, para peneliti mendapati bahwa badai petir bisa menghasilkan semburat singkat namun sangat kuat dari sinar gamma yang merupakan sinar dengan energi paling besar. Sinar ini begitu terang hingga bisa membutakan sensor pada satelit, bahkan ketika berjarak ratusan mil jauhnya, sinar ini juga bisa menciptakan antimateri. Antimateri sendiri adalah jenis materi yang terdiri dari partikel-partikel dengan muatan berlawanan dari partikel-partikel dalam materi normal. Bayangkan ada 2 kotak penuh balok, satu berisi balok berwarna merah dan satu lagi biru. Ketika saling bersinggungan, keduanya menghilang atau musnah dan berubah menjadi energi. Itulah yang terjadi saat partikel materi dan antimateri bertemu. Dan kilatan-kilatan ini bisa jadi merupakan hasil dari petir gelap karena memancarkan cahaya yang gak terlihat jelas. Petir biasa berisi elektron yang lambat. Pada petir gelap, elektron memiliki energi besar. Elektron-elektron ini menabrak molekul udara dan itulah yang menghasilkan sinar gamma. Pas lagi santai di pantai, tiba-tiba kamu melihat sekawanan besar burung. Mereka heboh saat melihat sesuatu di air. Kamu pun terdorong untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Tapi saranku sih, duduklah lagi dan menjauh dari air. Aku paham kok, mungkin kamu mengira dirimu cukup kuat dipatuk beberapa kali sama burung camar. Tapi bukan burung-burung ini yang bikin aku khawatir, melainkan yang bersembunyi di bawah air. Ikan adalah makanan pokok bagi banyak hewan lain, baik yang hidup di darat maupun di bawah laut. Tuna, cumi-cumi, dan gurita serta mamalia laut seperti anjing laut, semuanya memangsa berbagai jenis ikan kecil. Spesies seperti ikan biru dan kakap laut adalah makanan favorit mereka untuk makan malam. Ikan-ikan itu juga favoritnya ultra predator lain, dan dialah penyebab kamu tidak boleh bergabung dengan burung-burung di dekat air tadi. Kalau nekat, kamu mungkin akan bertemu seekor makhluk yang panjangnya bisa sampai 6 meter. Itu 3 kali ukuran manusia rata-rata. Ini merupakan ukuran hiu putih besar. Kalau ada banyak ikan, mereka mungkin datang ke dekat permukaan laut untuk mencari makan.
Hiu putih besar punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan. Satu-satunya spesies hewan lain yang mendekati kekuatan gigitan mereka adalah buaya air asin. Bukan cuma itu, kemampuan mereka mengendus bau juga sangat kuat. Para ilmuwan meyakini kemampuan penciuman mereka 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Mereka bahkan tidak memakai lubang hidung yang terletak di bawah moncong untuk bernapas. Hidung ini cuma berfungsi sebagai pendeteksi bau. Untungnya kita bukan makanan favorit hiu dan mereka nggak bakal memburu kita. Para peneliti menyatakan bahwa peluang kita diserang hiu adalah 1:3,7 juta. Saat hiu dan manusia tidak sengaja saling berpapasan, si hiu mungkin salah mengira manusia sebagai anjing laut atau kakap laut yang sangat besar. Inilah sebabnya kamu harus menjauh dari burung-burung dan ikan-ikan tadi dan biarkan mereka menjalani kehidupan binatangnya. Sementara itu, kamu cukup berjemur aja deh. Mungkin kamu mengira penglihatan hiu buruk, nggak juga. Penglihatan mereka di air jernih 10 kali lebih baik dibanding manusia yang berenang di lingkungan yang sama. Struktur mata hiu sangat mirip manusia, matanya terdiri dari kornea, lensa, retina, iris biru tua, dan pupil. Mata hiu punya 2 jenis fotoreseptor, batang dan kerucut, sama seperti manusia. Meski kita belum tahu persis seberapa baik kinerja sel batang dan kerucut hiu, penelitian menunjukkan bahwa hiu cuma punya 1 jenis kerucut. Artinya, hiu kemungkinan besar tidak punya penglihatan warna-warni seperti manusia. Ini mungkin menjelaskan kenapa hiu terkadang salah mengira manusia sebagai makhluk lain. Tapi, hey, kita juga nggak mungkin sefokus itu pas lagi lahap-lahapnya makan, kan? Mata hiu juga punya tapetum lucidum. Ini adalah lapisan kristal cermin yang terletak di belakang retina hiu. Kristal ini memungkinkan hiu untuk melihat dengan cukup baik dalam cahaya yang sangat redup dan juga di dalam air keruh. Kristal ini memantulkan cahaya yang masuk yang kemudian memberi sel batang di dalam retina kesempatan kedua untuk mendeteksi cahaya yang mungkin mereka lewatkan pada kali pertama. Ada fakta menarik nih, kucing juga punya tapetum lucidum. Itu sebabnya mata kucingmu bersinar di dalam gelap saat terpapar cahaya. Tanda lain yang menunjukkan ada hiu berkeliaran di air adalah keberadaan paus. Hiu diketahui suka menguntit paus sampai lebih dari 160 km. Mereka mengikuti keluarga paus hingga salah satunya terlihat seperti sasaran empuk sebelum akhirnya menyerang dengan cepat. Jadi, apa saja pelajaran yang kamu dapat? Saat melihat sekumpulan burung di atas air, itu mungkin bukan pertanda baik, berbeda dengan ketika kamu melihat ribuan burung terbang bersama di langit. Ini dikenal sebagai murmuration. Kamu bisa melihat ribuan burung jalak bersatu di angkasa, bergerak serempak, menukik, dan meliuk-liuk bersamaan. Seolah-olah mereka lagi ikut lomba sinkronisasi udara di Olimpiade burung. Ini terjadi saat burung mulai bertengger, yang biasanya terjadi pada awal September di beberapa tempat dan hingga akhir November di tempat lain dengan makin banyak burung bergabung dalam pertunjukan ini. Apa mereka melakukannya untuk menghibur kita? Sayangnya bukan. Berkelompok di langit memberikan perlindungan dari pemangsa seperti elang. Saat terbang setinggi ini, udara juga lebih dingin. Jadi mereka berkumpul dalam jumlah ribuan agar tetap hangat dan bertukar informasi tentang potensi tempat makan. Nah, untuk contoh barusan, sekelompok besar burung bukan berarti hal buruk, tapi kalau kamu melihat burung terbang ke arahmu saat berada di area hutan, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari area itu. Burung dan hewan lain melarikan diri dari area kebakaran. Hewan tertentu seperti amfibi mungkin akan tetap tinggal di dalam kobaran api. Alih-alih melarikan diri, mereka akan menggali ke bawah tanah untuk menghindarinya. Tapi hampir semua hewan lain akan berusaha keras untuk pergi. Oh, dan jangan lupa menyingkir dari jalur saat semua hewan itu berlari ke arahmu ya. Gimana kalau kita kembali dari burung ke hiu lagi? Yap, kita sekarang tahu kalau ada burung di dekat permukaan laut, maka hiu mungkin juga ada di dekatnya.
Tapi bagaimana jika tidak ada hiu di dekat sana sama sekali? Kalau kamu pernah menyelam dan melihat hiu masuk jauh ke dasar laut, ini mungkin merupakan tanda akan ada badai atau badai tropis. Hiu bisa merasakan penurunan tekanan udara yang menyertai badai, jadi mereka bisa jadi sedang mencoba keluar dari zona itu. Hiu tidak terlalu peduli sama manusia, jadi mereka tidak menganggap pantai berpasir, pedalaman, dan kota-kota kita sebagai zona aman. Mereka makhluk yang cukup cerdas dan tahu makin dalam mereka masuk ke lautan, maka mereka makin aman. Tapi laut tidak selalu menjadi tempat terbaik untuk berlindung dalam keadaan darurat. Contohnya, kalau kamu menemukan makhluk laut yang biasanya hidup di air, tiba-tiba berada di pasir pantai, jangan masuk ke dalam air ya. Ini merupakan tanda bahwa air tersebut berpotensi beracun. Ada kemungkinan ombak merah muncul di perairan dekat pantai. Ombak merah terjadi di seluruh dunia, tapi ada satu spesies alga khusus yang menyebabkannya di Teluk Meksiko. Ombak merah terjadi saat air dipenuhi lebih banyak ganggang beracun dari biasanya. Air akan menjadi kemerahan atau kecoklatan, tapi terkadang warna airnya normal. Kalau kamu masuk ke air, kamu mungkin mengalami iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk atau tenggorokan gatal. Kalau ini terjadi padamu, kamu harus membilas mulutmu dengan air bersih. Selagi membahas air, katak terkenal akan suaranya kan? Tapi kalau kamu mendengar mereka bersuara lebih sering dari biasanya, mungkin itu karena hujan akan turun. Sebuah teori mengatakan ini ada hubungannya dengan musim kawin. Pertama, mereka kawin lalu bertelur di dalam air tawar. Hujan yang deras berarti lebih banyak air untuk habitat katak. Itu sebabnya katak jantan mengundang para betina untuk berkencan sebelum hujan turun dengan simfoni nyanyiannya. Kalau kamu mendengar banyak dengungan, artinya lebah lebih aktif dari biasanya dan badai mungkin akan datang. Saat merasa badai akan datang, lebah bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum badai. Dan begitu selesai mengumpulkan nektar, mereka akan selalu kembali ke sarangnya 10-15 menit sebelum hujan lebat meski tanpa tanda-tanda yang jelas. Rahasia mereka adalah rambut supersensitif di bagian punggung yang bisa menangkap penumpukan elektrostatis awan badai.